Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati Agustin, absen 24 kelas 7D. Asal sekolah saya MTSN 4 Kota Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan PPT menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Ragam hias pada bahan tekstil. Kain pada umumnya dibuat dari serat yang dipintal sehingga menghasilkan benang panjang untuk ditenun atau dirajut. Satuan terkecil dari bahan adalah serat. Serat fiber adalah sel serupa benang atau pita panjang yang berasal dari hewan atau tumbuhan, ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya, yang digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Serat yang mudah kita jumpai adalah serat pada kain. Serat tekstil dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu serat alami dan serat sintesis atau serat buatan manusia. 1. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Bahan tekstil dapat dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lusi dengan beragam pola jalinan. Alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil dapat digunakan dengan alat tenun tradisional maupun yang modern. 2. Jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan dan hewan, serat buatan, sintesis, dan galian atau asbes dan logam. A. Unsur utama serat tekstil. Yang pertama, serat alam. Serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan antara lain kapas, lenan, rayon, nanas, dan pisang. Serat alam yang berasal dari hewan, yakni dari bulu domba. Adapun bahan yang berasal dari serat tersebut adalah bahan wol, dan serat dari ulat sutra menghasilkan bahan tekstil sutra. 2. Serat sintesis atau buatan. Serat buatan adalah serat yang berasal dari buatan manusia yang umumnya berasal dari bahan petrokimia. Serat buatan ini merupakan polimer-polimer buatan yang disusun dengan cara kopolimerasi senyawa-senyawa kimia yang relatif sederhana, yakni menghasilkan serat atau fiber seperti nilon, perlon, dakron, dan lain-lain. 3. Serat galian. Serat galian adalah bahan yang berasal dari dalam tanah, contoh asbes, logam, dan benang logam. Bahan asbes tersebut banyak digunakan untuk sumbu kompor minyak tanah, serta untuk membuat bermacam-macam bahan tekstil seperti stocking, nilon, tula, dan bahan rejutan. 4. Serat logam. Serat logam lebih banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam jenis benang, seperti benang emas, benang perak, tembaga, dan aluminium. Selain itu, ada pula benang logam yang dilapisi dengan plastik. B. Serat bahan tekstil. Benang katun dibuat dari kapas. Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Adapun kain wol dibuat dari bulu domba. Jenis-jenis bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda, antara lain sebagai berikut. 1. Katun. Sifat-sifat bahan katun adalah bersifat hidroskopis atau menyerap air, mudah kusut, kenyal, dalam keadaan basah kekuatannya bertambah lebih kurang 25%. Dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Wol. Manual memiliki sifat sangat kenyal hingga tidak mudah kusut. Apabila awal dipanaskan, ia akan menjadi lunak karena kenyalnya berkurang. Ketiga, sutra. Bahan sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, kenyal, dan kuat. Dalam keadaan basah, sutra berkurang kekuatannya 15%. Bahan sutra tahan ngengat, banyak menghisap air, dan bila dipergunakan memberi rasa sejuk. 4. Dakron, polyester, dan nilon.
Bahan tekstil ini apabila dicuci cepat menjadi kering, tidak kusut, jadi tidak perlu disetrika. Kuat dan tahan lama dipergunakan, lebih tahan panas. 5. Brokat, lame, dan songket. Bahan tekstil ini mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, tidak tahan temperatur setrika yang tinggi. 3. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna, baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Berikut jenis-jenis pewarna alami. A. Soga. Soga merupakan bahan pewarna alami yang berasal dari pohon soga. Bahan yang berasal dari kulit soga jambal berwarna merah sawo. Sedangkan kulit pohon soga tangeran menghasilkan warna kuning. Soga tinggi menghasilkan warna merah. B. Kayu kuning. Kayu kuning atau Kudranis javanis menghasilkan warna kuning. C. Alpukat. Alpukat menghasilkan warna hijau dan coklat. D. Jati. Jati dan secang penghasil warna merah. E. Mengkudu. Mengkudu atau panca menghasilkan warna coklat. F. Kesumba. Kesumba menghasilkan warna orange. 4. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Macam-macam teknik yang digunakan pada tekstil adalah sebagai berikut. A. Teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. 1. Menyulam. Menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan untuk dekoratif dengan menggunakan alat jahit seperti jarum sulam, benang, dan pemidangan. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. 2. Membatik. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak dan celup dengan warna. Batik tulis menggunakan canting, batik cetak menggunakan cetakan, dan batik celup menggunakan ikatan. 3. Sablon. Sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Proses penyablonan menggunakan screen sablon dan rakel sablon dalam proses pengerjaannya. 4. Tenun ikat. Tenun ikat adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat warna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun, bukan mesin. Bordir. Bordir adalah hiasan yang dibuat dari atas kain atau buah-buahan lain dengan jarum jahit dan benang. Perbedaan bordir dan sulaman terdapat pada alat yang digunakan. Pada sulaman menggunakan tangan, sedangkan bordir menggunakan mesin bordir. 6. Songket. Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. B. Penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya dilakukan pada kaos oblong. Kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Bahan pewarnaan yang digunakan misalnya tekstil atau cat sablon dengan alat kuas. C. Tahapan menggambar dengan bahan tekstil. Bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik menggambar. Menggambar pada bahan tekstil kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Pewarnaan bisa dilakukan dengan menggunakan tekstil atau sablon. Proses pembuatannya dapat menggunakan kaos dan diberi campuran beraneka warna. B. Ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti ukiran pada kursi, tempat tidur, meja, dan bahan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tapi juga memiliki simbol atau makna. Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias karena adanya perlambangan di balik gambar. Ragam hias memiliki makna karena disepakati oleh masyarakat penggunaannya. 1. Penerapan ragam hias pada bahan kayu.
Pada kehidupan sehari-hari, kayu merupakan bahan yang banyak digunakan untuk tujuan penggunaan tertentu, seperti membuat perabotan rumah tangga. Saya tidak dapat digantikan dengan bahan karena sifat khasnya, dan setiap jenisnya mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Beberapa sifat kayu yaitu keras dan kuat serta mudah dibentuk, sehingga kayu sangat cocok untuk dibuat kerajinan ukiran. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut dari sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tersebut. Ragam hias flora. Ragam hias dengan motif flora vegetal sudah dijumpai dari barang-barang seni dan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, patung, dan lain-lain. Ragam hias fauna. Ragam hias fauna atau animal merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu. Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah Indonesia. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar atau mengukir. Ragam hias pada bahan kayu sering dijumpai pada pintu, jendela, bagian tiang rumah tangga, dan bagian lainnya. Ragam hias selain digunakan sebagai bagian dari keindahan rumah, juga berfungsi sebagai penolak bola atau penghormatan kepada roh leluhur. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara diukir kemudian diberi warna. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jenis-jenis pahat. Pahat kuku atau pahat penguku. Pahat ini bentuk lengkung seperti kuku manusia. Pahat mengukur digunakan untuk mengerjakan bagian yang melengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan arus maupun pecahan cawen. Pahat lurus atau pahat penyilat. Pahat ini berbentuk lurus. Pahat lurus ini digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus, rata, dan membuat dasaran, serta membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Mata pahat berbentuk melengkung dengan belahan setengah bulatan. Jenis alat pahat ini digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Pahat miring atau pahat pengot. Mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Alat pahat ini digunakan untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan merawat bagian-bagian yang diperlukan. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Sekian PPT saya, Nabila Rahmawati Agustin. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian dari saya, Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.